Perkenalkan, nama saya Olian Rahman Sabitra dari kelompok 2 kelas produksi ternak unggas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada unggas jantan dan betina pada bagian interior. Organ sistem pernafasan pada unggas terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkeolus, dan alveolus. Udara yang masuk akan melalui hidung. Hidung merupakan organ eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Kemudian ada laring. Laring memiliki katup ketika unggas bernafas yang dapat membuka dan menutup ketika unggas bernafas. Kemudian ada trakea. Trakea merupakan tabung atau pipa udara yang panjang yang merupakan jalur jalannya udara. Pada trakea ada percabangan yang dinamakan bronkus yang merupakan filtrasi terakhir. Sehingga pada paru-paru udara masuk benar-benar bersih. Kemudian pada bronkus memiliki percabangan yang banyak dan berwarna merah yang bernama bronkeolus yang menuju langsung ke alveolus. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang bekerja dalam pertukaran udara di alveolus. Pada bagian paru-paru ada dua, yaitu paru-paru bagian kanan, kemudian ada paru-paru bagian kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir, sedangkan paru-paru bagian kiri terdapat 2 gelambir. Organ pencernaan pada unggas terdiri dari paru, esofagus, tembolok, kemudian proventriculus, ventriculus, usus halus, kemudian ada seka, usus besar, dan kloaka, serta ada organ tambahan hati dan pankreas untuk membantu proses pencernaan pakan. Proses pencernaan pada unggas dimulai dari pengambilan pakan dengan paru, kemudian melalui esofagus. Setelah melalui esofagus ditampung di tembolok. Bahwa tembolok berbentuk kantong tipis yang berfungsi untuk penampungan pakan, sementara pada dinding tembolok terdapat getah yang dapat melunakkan pakan selama di tembolok. Pakan dilanjutkan ke proventriculus yang di dalamnya terdapat enzim untuk membantu proses pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah itu terjadi pencernaan mekanik di ventriculus. Setelah di ventriculus membuat pakan menjadi halus. Pakan yang sudah halus kemudian masuk ke usus halus. Setelah masuk ke usus halus, penyerapan paling banyak terjadi di duodenum. Lalu penyerapan yang belum selesai di duodenum diserap di jejunum dan ileum. Setelah penyerapan di usus halus, terjadi pencernaan sedikit serat kasar dan penyerapan nutrien yang belum terserap di usus besar. Kemudian pencernaan sedikit serat kasar dan penyerapan nutrien yang belum terserap di usus besar. Bagian terakhir dari pencernaan unggas yaitu kloaka yang berfungsi sebagai organ reproduksi, pengeluaran ekstreta dan telur. Organ sistem reproduksi pada unggas jantan tersusun atas testis, epididymis, vas deferens, dan kloaka. Testis yang diamati mempunyai bentuk seperti kacang buncis berwarna kuning pucat. Organ epididymis memiliki fungsi pematangan, disposisi, transportasi, reabsorpsi, dan konsentrasi dari sel sperma, letaknya berdekatan dengan organ testis. Sedangkan vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan alat kopulasi yang disebut kloaka. Sistem organ reproduksi pada unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Sistem organ reproduksi pada unggas dimulai dari ovarium, kemudian menuju oviduct, lalu infundibulum, magnum, isthmus. Setelah itu telur yang sudah tumbuh besar kemudian disalurkan ke uterus dan ditampung di vagina, kemudian dikeluarkan di kloaka. Sistem ekskresi unggas memiliki organ yaitu sepasang ginjal, ureter, dan kloaka. Ginjal terletak di dekat paru-paru dan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sisa metabolisme yang berupa urin dari ginjal
Kemudian akan disalurkan oleh ureter menuju kloaka untuk kemudian dibuang keluar tubuh. Urin langsung dikeluarkan menuju ke kloaka karena unggas tidak memiliki kandung kemih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit pada ternak unggas. Ada 4 jenis penyakit dalam ternak unggas, yaitu viral, bakteri, mikal, dan parasit. Contoh penyakit yang pertama adalah Newcastle disease yang disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang pada organ pencernaan dan saraf. Yang kedua ada penyakit IBD yang biasa disebut penyakit kombor yang disebabkan oleh virus. Gejala yang dialami ayam adalah ayam lemas dan diare. Ketiga ada HI, yaitu influenza yang disebabkan oleh virus. Dan yang keempat ada CRD, chronic respiratory disease yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang ditimbulkan ayam yaitu amoniak naik dan keluar lendir pada hidung dan mata. Pencegahan yang dilakukan bisa berupa melakukan sanitasi yang baik dan melakukan vaksin.